Jadi maksud saya udah clear aja. Ini bikin kaget Saiful Mujani. Dia berujung pada kesimpulan nurunkan presiden. Akarnya apa? Roots-nya apa? Didiskusikan dong. Apakah gara-gara penggunaan dana APBN untuk MBG yang begitu besar, 300 triliun lebih? Apakah ada mobilisasi militer pada tugas-tugas sipil? Ini seperti zaman Orde Baru lagi. Apakah ada rangkaian kekerasan? Pak Ponto nawarin Adri Yunus dengan peristiwa Fairmont. Saya menawarkan dengan peristiwa-peristiwa lain tadi yang Bung Rey sudah ingatkan. Ada kepala babi di kantor Tempo. Ada apa lagi? Ada serangan ke sejumlah influencer. Itu kan boleh diuji. Boleh diuji dong. Apakah itu diperiksa di peradilan militer? Enggak kan? Sejauh yang saya tahu enggak. Tapi semua orang itu kan sudah lapor ke polisi. Jangan-jangan boleh juga kita uji proses polisi. Saya mau kasih pemahaman saya yang berbeda sama Pak Ponto. Pak Ponto pakai 31 tahun 97 Undang-Undang Peradilan Militer soal Andri. Saya baca KUHP yang baru. Di KUHP yang baru, kalau bersama-sama dilakukan dibawa ke peradilan umum. Iya, Pak Ponto. Jadi bukan tugas rakyat untuk mencari diksi yang paling tepat. Bukan kewajiban kami untuk melembut-lembutkan ekspresi sehingga petugas tidak tersinggung atau petugas tidak salah tangkap. Tapi memang ini bagian dari hak kami untuk Kalau itu Ibu Abil silahkan. Saya tidak melarang dengan segala macam risiko. Apapun tentara itu adalah manusia yang punya hati, punya nurani, punya standar. Kalau Ibu laksanakan silakan. Pak, tapi saya mau tanya Pak. Itu saja. Kenapa waktu pemerintahan yang lalu tidak terjadi hal seperti ini? Pernah enggak ada kata-kata jatuhkan seperti itu? Yang Sudah jelas, disebutkan yang tadi jelas. Pak Ponto, bahkan tertuduhnya juga sudah ada. Itu, yang jelas seperti itu sampai kemana-mana. Kan kasus yang kita sebutkan tadi 2019. Oke. Kalau ada, apakah sebelum itu ada terjadi seperti Andri? Pendahuluannya? Kan novel sih saya. Yang lalu itu? Novel pada peristiwa Itu kan novel, bukan tentara itu. Mana ada kita urusan, enggak ada novel dengan urusan dan tentara. Oke, Dengan yang bersinggungan intelijen. maksudnya Pak ya? Enggak ada. Oke. Novel itu bukan urusan intelijen itu. Yang Pak Enggak ada cerita. Pak Ponto mengatakan pelakunya. Iya. Bukan peristiwanya kan? Ya pelakunya. Oh iya. Bersinggungan, peristiwa nggak Kalau bersinggungan dengan dibilang tentara. itu berhubungan dengan novel. Pak Ponto menanyakan Tidak ada nggak ada seperti ini? hubungan Ya, militer kalau dengan peristiwanya novel. ada, kasus novel. Ya, tapi nggak Itu bersinggungan. Tapi apakah pelakunya Beda. tentara? Ya kan. Itu beda. Itu makanya. Tidak ada. Kalau Andri peristiwanya jelas ada. tentara. Oke, kalau Tapi kalau peristiwanya novel ada. yang tidak. Gak ada ukuran dengan novel. Itu urusan dia sendiri. Saya mau bicara gini, nggak bakal ada habisnya kalau diuji pakai zamannya siapa, pelakunya siapa. Kita ini sebagai republik harus punya batas Pak Iman. Ya kan? Bahwa orang sipil itu dia harus merasakan kebebasan di negerinya. Ya. Termasuk juga kebebasan bergerak, bertemu dengan siapa, berkumpul dengan siapa, berbicara, berbincang-bincang, perbincangan warga. Nah, negara tugasnya menjamin itu. Negara gak boleh dia head to head sama warga. Bahwa negara juga nanti punya lover-lovernya, fanbase-nya, ya silakan juga. Tetapi jangan biarkan fanbase-nya itu berhadapan-hadapan sama warga yang lain. Fanbase-nya ini, pencinta-pencintanya ini, ya sebetulnya membantu si negara untuk menyalurkan aspirasi itu. Situasi ini yang belakangan banyak terjadi. Tapi saya mau mengingatkan, melampaui hukum bahkan. Ada pada jati dirinya warga bahwa setiap orang itu dia hidup dalam konsep republik ini, bahwa dia itu untuk dalam rangka menjamin keamanannya. Seperti itu. Kalau sekarang Pak Ponto misalnya mendalilkan bahwa ini gara-gara Andri nerobos Fairmont, saya pikir nggak sesimpel itu juga ya. Ya kan, ada banyak faktor lain. Ini kan saya tadi ngedengar pernyataan Pak Ponto boleh aja bicara seperti itu. Tapi saya langsung tadi berpikir, apakah orang yang nyiram ini adalah orang yang jaga ruangan waktu di Fairmont? Enggak, saya nggak tanya.
Nggak tahu kalau Enggak, saya nggak nanya. sedikit Saya- saja. Betul Pak yang menjaga itu. Saya nggak tanya itu Pak Iman. Saya Itu- Supaya clear. Enggak. Saya nggak Yang nanya jaga itu. atau tidak, itu esprit de corps-nya itu ada satu. Nah, jadi maksud saya juga nggak Jangan nanya. lupa itu. Saya cuman kalimat pertanyaan tadi itu untuk mengekspresikan pikiran saya mendengar pernyataan Pak Ponto. Tapi persoalan air keras disiram itu nggak bisa kontraktual di lapangan. Harus ada limit. Tentara misalnya, nih saya kutip nih, saya demen, saya pernah baca tulisannya Budiono. Dia nulis ketika dia belum jadi wapres. Dia diundang dalam perspektif ekonomi, ada satu tulisan tentang reformasi sektor keamanan, dia nulis dari sisi ekonomi tentang peran TNI dan Polri. Singkatnya dari yang saya baca, Budiono menyatakan bahwa polisi dan tentara itu public goods, Milik publik lah. milik publik. Oke. Milik publik artinya dia tugasnya ngemban tugas negara memberikan keamanan dan pertahanan. Jadi harus ditunjuk, harus disiapkan alat untuk mengontrol. Saya agak ngeri kalau pakai tesis cara berpikirnya Pak Ponto. Pak Ponto ini emang saya tahu orangnya belak-belakan dari dulu. Nah tapi seolah-olah ya lu jangan sakitin tentara. Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Dalam hal-hal tertentu polisi sama tentara dia menjadi menanggung penderitaan fisik itu. Meskipun kita mengenal dalam hukum ada hukum perang, ada hukum humaniter. Nah itu kita mengenal itu semua dalam rangka melindungi. Nggak boleh juga tentara dibunuh sembarangan, disakiti sembarangan nggak boleh. Nah jadi kita ngerti soal itu. Ya. Yang saya ingin tekankan Pak Iman dari perdebatan ini, kita harus sadar bahwa ada batas itu. Batas itu juga kemudian yang sekarang mau ditimpakan kepada Saiful Mujani. Bahwa ada orang yang kaget lagi tidur kata Pak Ponto tadi. Saya saja lagi tidur berdiri kata Pak Ponto. Nah, kekagetan itu boleh. Ya kan? Itu hari apa tuh diskusi? Hari Minggu ya? Ya kan biasanya orang kalau lagi hari Sabtu hari Minggu kan pada jelek-jelek semua itu. Nggak mandi lah, kecuali yang ke gereja lah ya. Tapi yang lain kan pada nyantai di rumah. Nah, baik. saya mau bilang begini, faktor apa namanya diberhentikan, digulingkan atau apapun bahasanya Saiful Mujani mengagetkan. Tetapi bukan dilalah dia harus dituduh sebagai sebuah proses atau sebuah upaya makar. Kalau dia dibawa ke ranah hukum, itu ada indikatornya, ada unsurnya. Tapi sekarang mari kita periksa. Tadi Kurnia bilang berapa 73%, 74%. Pertanyaan saya kan gampang, surveinya siapa yang bayar? Saiful Mujani atau Istana? Ya kan misalnya kayak gitu, nggak bakal dijawab sama Kurnia. Ya kan? Karena kalau dia jawab dia berbohong. Mau jawab dikit boleh? Nggak, dia pasti berbohong. Dikit ya. Jawab boleh? Bukan pemerintah. Maksudnya? Enggak, tadi kan pertanyaannya yang Siapa yang bayar? Siapa? Bukan pemerintah. Terus kan Bukan pemerintah atau Kurnia tidak tahu siapa yang bayar. Itu dua hal yang berbeda. Nah tapi nanti abis ini Alim. Cuman saya mau bilang bahwa perdebatan itu yang diperiksa, bukan diorkestrasi bahwa diramekan. Yang rame ini kan bukan orang yang mau datang ngantri di rumah Saiful Mujani. Bang, strateginya gimana? Kan nggak begitu. Yang rame di sosial media. Ini trik lama. Sekarang Yusuf Kala, Pak JK kena potongan video yang zaman bulan puasa. Lewat 1 bulan yang lebih. Dan konteksnya dipotong. Konteksnya dipotong, diramein. Kalau pakai cara berpikirnya Mbak Oki yang sering kita semua jadi korban ini, yang ngeramein siapa? Gitu loh. Jadi makanya semua laporannya nanti deliknya ada junto tuh Pak Prof. Junto ITE baru junto substansi. Ya begini aja dancingnya terus-terusan. Katanya makar. Kok ributnya sosmed?
Muncul lagi tadi pencangkokan pasal, penghasutan untuk makar. Nah lu. Jadi maksud saya udah clear aja. Ini bikin kaget Saiful Mujani. Dia berujung pada kesimpulan nurunkan presiden. Akarnya apa? Roots-nya apa? Didiskusikan dong. Apakah gara-gara penggunaan dana APBN untuk MBG yang begitu besar, 300 triliun lebih? Apakah ada mobilisasi militer pada tugas-tugas sipil? Ini seperti zaman Orde Baru lagi. Apakah ada rangkaian kekerasan? Pak Ponto nawarin Andri Yunus dengan peristiwa Vermont. Saya menawarkan dengan peristiwa-peristiwa lain tadi yang Bung Rey sudah ingatkan. Ada kepala babi di kantor Tempo. Ada apa lagi? Ada serangan ke sejumlah influencer. Itu kan boleh diuji. Boleh diuji dong. Apakah itu diperiksa di peradilan militer? Enggak kan? Sejauh yang saya tahu enggak. Tapi semua orang itu kan sudah lapor ke polisi. Jangan-jangan boleh juga kita uji proses polisi. Saya mau kasih pemahaman saya yang berbeda sama Pak Ponto. Pak Ponto pakai 31 tahun 97 Undang-Undang Peradilan Militer soal Andri. Saya baca KUHAP yang baru. Di KUHAP yang baru, kalau bersama-sama dilakukan dibawa ke peradilan umum. Kalau butuh, saya bacain. Kalau enggak silakan munculkan di layar biar kita sama-sama baca. Yang mana nih? Ada pasalnya Pak. Bacain dong. Nah, Ini kaitan ke tadi soal Andri. Enggak, maksudnya soal keterangan nih. Pasal 170. Tolong. udah dikirim tadi ya? Tolong Sarung Mangga. Munculkan Oke. pasal 170. Dibaca aja nggak Mas, sambil nunggu, silakan. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Nih ya, koma diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu. Insya Allah saya belajar bahasa Indonesia sejak SD. Teksnya kayak Itu coba baca, itu kan tindak pidana bersama-sama. Iya. Bukan korban, ini kan tindak pidana militer, korbannya sipil. saya bacain pas ayat 2-nya ya Pak. Nah, Senang Pak, ini baru ayat 1. ya. Coba. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang Yes. tadi itu Bapak Sangga itu, terdapat titik berat. Ya. Kerugian terletak pada kepentingan militer. Ya. Perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya. Kalau kerugiannya pada peradilan, Militer. kalau pada lingkungan militer. Di proses yang sebulan ini, dalil kerugiannya di mana Pak? Itu kan dipakai untuk korupsi itu. Enggak. Ini KUHAP. Kerugian biasa dipakai dengan bukan itu. selama Pak Ponto ini ini cepet itu. banget nyambernya itu korupsi. Saya tahu Bapak mau belain tentara kan. Iya. Iyalah, kalau enggak Dia ngaku kalau ngaku kan. tentara bagaimana mau bela Nah, tentara? sekarang gini Pastilah. Pak. Ini kalau kerugiannya titik beratnya pada militer, lingkungan militer, baru dibawa ke peradilan militer. Yang rugi ini Andri Pak. Oke, dianggap sipil. Ya kan? Yang rugi dia. Ini KUHAP yang baru. KUHAP yang baru. Oke. Coba Laku bukunya nih KUHAP yang baru. Jadi semua orang baca. Pasal berapa tadi? Ayat 3. Enggak, saya nggak nyari Nah, saya nggak nyari kesepakatan sama Bapak. Saya baca, saya menggunakan Ya. skill saya yang saya dapat waktu kelas 1 SD, belajar baca. Ya nanti kan kita Nah, saya baca ini. Iya. Sejauh yang saya tahu, kerugiannya ada pada Andri, bukan pada militer. Nah, ini pun kita baru debat 2 ayat. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, Ada nggak penjelasannya Bung Hari? Sabar, 171, 172. Oke. Itu ngomongin soal baik. cara. Nanti kita bicara soal ini di Coba next topic. nanti. Tapi kita balik, bicarakan. saya cuma Oke. mau bilang ke perdebatan ini, Saiful Mujani nggak terpenuhi bahwa dilaporin sama abang kita nggak ada masalah. Tapi secara psikologis itu memberikan dampak. Mungkin nggak masuk di dampak 73% yang Kurnia bilang. Tapi kan 73% bukan 100%. Ada 23% orang yang mungkin ketakutan. Yang melihat ini tidak seimbang.
1% pun itu penting. 1% itu pasti jumlahnya lebih dari 1 orang. 1 orang itu kan warga negara. Kita kan nggak pernah dapat satu pasal di negeri ini, di republik ini, dari sejak merdeka sampai hari ini, yang bilang bahwa yang boleh lapor polisi itu kalau jumlahnya berapa orang. 1 orang pun boleh. Makanya di KUHP dibilang setiap orang barang siapa. Kan nggak dibilang jumlahnya banyak. Nah itulah fungsinya hukum. Kadang-kadang dia nggak main di populisme jumlah orang yang 73%, yang sepakat, yang support, yang mendukung si pemerintah. Enggak. 1 orang pun korban cukup. Ada ketakutan itu harus direspon. Dan saya mau kasih tahu, ada pelajaran penting tuh puitis dari almarhum Profesor Haryo Mataram. Dia bilang gini, orang itu kesandung bukan karena gunung yang besar, tapi karena kerikil di tengah jalan. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kira-kira